bicara soal mobilitas, bicara soal budaya hidup kota pasca pandemi. Terobosannya malah banyak yang kita dapat. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Timeline sosial media ramai nih. Para pekerja di Jakarta mulai gelagapan gitu. Iya, mulai gelisah ya. Laporan-laporan orang melihat kemacetan di kota Jakarta. Dan Pemprov DKI mulai mengeluarkan wacana untuk melakukan uji coba pembagian jam kerja Sobat TCID. Responnya lumayan menarik. Sampai hari ini masih menjadi perdebatan antara tetap WFO atau mungkin ada yang WFH atau work from anywhere sekalian supaya Jakarta akhirnya jadi kota yang lebih kondusif dalam tanda petik secara traffic gitu ya. Dan kita bakal bahas kali ini di Suara Akademia soal wacana penerapan pembagian jam kerja di DKI Jakarta. Jakarta kan sama dengan macet ya buat banyak orang gitu, dan kita bakal ngobrol panjang soal hal ini. Nama saya Muhammad Syarif, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Nirwono Yoga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan. Mas Yoga, apa kabar Mas? Ya, baik, sama-sama sehat selalu Mas Syarif, apa kabar? Saya juga sehat. Mas Yoga, mungkin kita bisa sedikit, Mas Yoga bisa sedikit cerita gitu ya soal background kenapa Pemprov DKI melontarkan wacana ini nih Mas. Karena di pemberitaan kan sudah ada FGD gitu ya yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Lalu juga Pemprov sudah mengundang banyak pihak gitu Mas Yoga. Mungkin backgroundnya bisa diceritain sedikit nih Mas Yoga. Ya betul, jadi Kamis minggu lalu ya. Minggu lalu berarti tanggal 6 Juli ya 2023 bertempat di Hotel Borobudur. Dinas Perhubungan DKI bersama dengan PJ Gubernur DKI itu mengundang berbagai stakeholder lah ya yang ikut hadir, dan lumayan banyak, hampir 100-an aja ada ya, berbagai pihak terkait. Nah, salah satunya saya diundang sebagai penanggap untuk para pemapar ya. Jadi intinya secara umum tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta itu bisa dikatakan sudah sangat parah ya. Terus kemudian pemicu keduanya adalah imbas dari kemacetan yang semakin parah itu dibandingkan 2019 ya. Jadi saat sebelum pandemi dan kondisi 2023 setelah pandemi dianggap selesai sekarang, itu tingkat kemacetan itu jauh melebihi sebelum pandemi. Nah, ini tentu ada sesuatu yang nggak beres ya kalau kita lihat sana Mas Arief, karena di 2020 sampai 2022 paling tidak kita melihat kemacetan itu sangat berkurang, apalagi pada saat penerapan PSBB misalnya ya. Jadi ada kaitannya itu nanti. Nah, kedua tentu akibat pemberlakuan pembatasan yang sudah longgar, terus kemudian aktivitas dalam tanda petik yang menuju ke normal. Nah, normal ini dianggapnya tuh kalau Jakarta normal itu macet Mas Syarif. Jadi ini menurut saya persepsi yang harus dirubah ya, karena di awal 2020 sampai 2022 kita punya cerita bagus ya tentang kondisi lingkungan kota Jakarta yang bebas macet, awannya biru, udaranya segar gitu ya. Yang notabene sebenarnya memberikan pesan sebenarnya bahwa Jakarta tuh bisa loh nggak macet gitu kan, bisa loh udaranya bersih, bisa loh langitnya biru gitu kan. Yang ini justru tidak dijadikan momentum ya untuk pembenahan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Nah, ditambah dengan itu tadi, beberapa kali Jakarta menduduki peringkat teratas polusi udara. Nah, dua hal inilah yang kemudian diangkat dalam FGD penanganan kemacetan tadi untuk ditawarkan berbagai macam solusi. Ya. Kesimpulannya itu saya bagi menjadi 3. Ya. Yang pertama yaitu terkait dengan perlunya percepatan pembangunan transportasi massal. Ya. Baik itu LRT maupun MRT maupun bis Transjakarta, misalnya 3 moda yang menjadi andalan DKI Jakarta ke depan misalnya. Tapi ini kan jangka panjang, Mas Arief. Betul. Ya. Bisa jadi 10-20 tahun kemudian baru bisa kita rasakan transportasi massal yang terintegrasi dengan baik. Ya. Betul. Apalagi faktanya dalam FGD tadi ditemukan bahwa justru dalam 10 tahun terakhir ini jumlah penumpang transportasi massal kita itu turun sangat signifikan. Ya. 2022 tercatat itu sudah di bawah angka 10%. Pengguna transportasi massal. Jadi ini menjadi anomali ya. Betul. Di saat pemerintah DKI mendorong perkembangan transportasi massal,
tetapi justru jumlah penumpang transportasi massal kita turun gitu. Ini PR yang pertama. Berarti 90% kita pengguna kendaraan pribadi, ya. Jumlahnya luar biasa dengan komposisi 21 juta itu motor, 4 juta itu mobil. Ditambah, itu DKI Jakarta ya, ditambah dengan penambahan jumlah kendaraan dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi setiap hari yang menuju ke Jakarta. Maka, kalau tadi bicara pertama penggunaan transportasi massal butuh waktu lama, maka strategi yang kedua yaitu dalam jangka pendek ini atau menengah nanti, yaitu kebijakan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi. Nah, di antaranya itu ada beberapa yang ditawarkan. Satu, yaitu perluasan kebijakan ganjil genap, ya, yang akan berlaku di seluruh wilayah DKI Jakarta, plus yang kami usulkan itu plus Bodetabek, ya. Jadi kawasan yang kena ganjil genap itu berkurangnya seluruh kawasan, artinya ya harusnya se-Jabodetabek, dan terobosan yang kita coba tawarkan berlaku untuk seluruh jenis kendaraan, ya, mau mobil atau motor, bahkan kami menekankan mau ber-BBM fosil ataupun kendaraan listrik. Karena kebijakan sekarang ini masih memberikan pengecualian, ya, tidak berlaku untuk motor dan tidak berlaku untuk kendaraan listrik. Sehingga kebijakan ini termasuk kebijakan yang ambigu, nggak tegas, ya, sehingga tidak terasa efektivitasnya kebijakan ganjil genap. Karena secara logika, kalau ganjil genap itu diterapkan, satu hari itu berkurangnya harusnya 50%. Ini kan tidak terjadi, gitu kan? Logika sederhananya seperti itu. Ternyata tadi itu ada pengecualian-pengecualian. Itu yang pertama, perluasan. Kemudian kebijakan yaitu penerapan parkir elektronik progresif. Jadi semakin ke pusat kota, harga parkir, tiket parkirnya harusnya lebih mahal, terutama di hari kerja, di jam-jam sibuk. Terutama jam kantor, jam makan siang, itu banyak sekali ya. Nah, itu otomatis harganya bisa naik 2 kali lipat misalnya. Ya. Jadi ada penyesuaian penggunaan kendaraan di jam sibuk dengan harga tiket tadi. Disinilah salah satu peranan artificial intelligence, kecerdasan buatan tadi itu akan membantu pada jam-jam sibuk, nanti dia menunjukkan harganya berapa, ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu yang selama ini belum sempat diterapkan dan sempat kita obrolkan, yaitu jalan berbayar elektronik, ya, electronic road pricing. Kita ngomong panjang juga, yang karena masih banyak bolongnya peraturan tadi, ya. Sehingga tidak bisa diterapkan, tapi itu salah satu opsi yang juga bisa diambil. Nah, yang keempat, ini yang bagian kita bahas, yaitu penerapan jam kerja, ya, jam dan hari kerja. Ada 2 sebenarnya yang dibahas, tapi entah kenapa kok yang muncul malah 1 ini, yaitu pemberlakuan jam kerja pada hari itu dibagi menjadi 2. Betul. Yaitu jam 8 dan jam 10, ya. Yang sebenarnya dalam FGD itu kita sudah beri masukan tidak akan efektif, Mas Arief. Kenapa? Karena ini sudah pernah dilakukan di era Pak Fosibowo. Di mana waktu itu jam sekolah juga dibagi 2, gitu kan? 6:30 dan 7:30, ya. Yang terbukti tidak efektif juga. Salah satu penyebab ketidakefektifan pembagian jam kerja tadi yang tidak diperhitungkan dalam faktor tadi adalah budaya masyarakat Jabodetabek, tidak hanya di Jakarta, tapi Bodetabek kan terkait sekali, yaitu kalau kita pagi berangkat itu satu rumah berangkat semua, ya. Anak diantar dulu ke sekolah. Bayangkan kalau ada 3 anak, ya, sekolah SD, SMP, SMA misalnya. Kalau sekolahnya berbeda, gitu kan? Baru kemudian diantar istri ke kantor misalnya. Baru kemudian dia bisa masuk kantor. Nah, rentang waktu itu saja sudah makan waktu kan, Mas Arief? Ya kan? Kalau dia orang taruhlah orang Depok, anaknya sekolah di Kebayoran Baru, kan ada juga, gitu kan? Nah, itu kan berangkatnya bisa dari rumah jam 5. Bapaknya masuk jam 8, gitu kan? Atau bahkan mungkin jam 10, gitu ya. Bapaknya harus masuk kantor jam 10, tapi kan dia tetap harus berangkat jam 5 pagi. Ngantar anak dulu, kemudian baru ngantar istri, karena kepagian dia nongkrong dulu misalnya dari jam 8 sampai jam 10, tapi baru masuk jam 10, tapi kan tidak ada perbedaan signifikan. 2 jam itu buat di Jakarta nggak kerasa kan, Mas. Macet 2 jam aja sudah biasa istilahnya. Jadi ini sebenarnya sangat tidak efektif kalau itu tetap diberlakukan, ya. Karena ternyata tidak mengurangi orang kemudian berangkatnya
jamnya beda. Oke. Itu dianggapnya sama ya. Kalau berangkat jam 8, oh berarti orangnya berangkat jam 6. Kalau dia berangkat masuk jam 10, oh berarti baru jam 8 keluar rumah. Kan prakteknya tidak seperti itu. Ya. Gitu kan? Nah, fakta ini sebenarnya sudah disampaikan gitu. Tapi entah kenapa kebijakan ini dalam tanda petik tetap ngotot untuk diterapkan. Ya. Yang saya khawatirkan adalah kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Sudah tahu nggak berhasil, mau diuji coba lagi, sudah tahu hasil juga tidak akan berhasil. Nah, gitu. Ini justru akan menjadi bumerang ya. Artinya apa? Pemerintah DKI tidak belajar dari pengalaman zaman Pak Fosibowo tadi. Masa mengulangi kesalahan yang sama sih? Nah, gitu maksud saya kan. Begitu juga pada saat dia bahas jam pulang kantornya. Kalau jam 8 pulangnya taruhlah jam 4 misalnya. Kemudian yang jam 10 pulangnya jam 6 sore. Itu kan jam-jam orang sibuk semua. Betul. Ya. Kemudian apa iya kalau dia pulangnya jam 4 terus kemudian langsung pulang jam 4? Gitu kan? Bisa jadi sampai ke rumah nanti kecepatan. Akhirnya apa coba? Nongkrong dulu, gitu kan? Artinya dia nunggu waktu sampai rumah juga nanti akhirnya malam juga, jam 8, jam 9 juga gitu. Jadi pola budaya itu tidak dipelajari dengan matang ya. Pola-pola orang kerjanya tadi ya, orang bepergian itu baru bicara orang kerja di pemerintahan. Swasta pasti beda lagi. Betul. Kan kalau kita baca banyak perusahaan-perusahaan swasta yang merasa keberatan. Karena pola kerjanya berbeda. Misalnya dia bekerja dengan ekspor impor misalnya. Jam kerjanya dia kan disesuaikan dengan jam kerja negara asal tujuan ekspor impornya. Yes. Ini yang juga harus dipengaruhi. Bisa jadi dia 24 jam kerjanya. Jadi pemberlakuan jam kerja tidak efektif. Nah, kemudian apa? Dipilihlah kemudian ditawarkan opsi kedua yang justru di sini diskup kurang kurang tertarik untuk memunculkan ya. Karena tadi kita bahas justru jam 8, jam 10 gitu. Apa itu? Yaitu menerapkan Perpres nomor 21 tahun 2023 yang ditangani oleh Pak Jokowi tentang ASN bekerja dari mana saja atau dari rumah. Gitu kan? Nah, ini juga dalam catatan kami menarik untuk diangkat karena negara-negara Eropa pasca pandemi itu berhasil menunjukkan pengurangan hari kerja masuk dengan penerapan kerja work from home atau from anywhere tadi tidak mengurangi produktivitas ya. Karena yang ditakutkan itu adalah produktivitasnya berkurang gitu kan. Dan dari penelitian itu terbukti produktivitasnya justru banyak juga yang meningkat. Jadi tidak relevan umpamanya kalau dibilang dikasih hari kerja dari rumah itu dianggapnya mengurangi produktivitas. Satu itu. Kedua, yang tidak kalah penting itu kan sudah ada perpresnya, sudah ada payung hukumnya. Betul. Artinya gubernur lebih mudah sekali untuk menerapkan dalam tanda petik tadi, keluarin aja peraturan gubernur, turunan dari Perpres. Tidak perlu bikin aturan baru sebenarnya kan. Nah, yang perlu dibahas adalah untuk kementerian ataupun pemerintah daerah tadi, jenis pekerjaan apa yang bisa dilakukan. Bisa dari rumah atau dari mana saja. Karena pasti untuk pekerjaan-pekerjaan yang langsung dengan pelayanan publik tidak bisa. Misal rumah sakit, kan nggak bisa. Gitu kan. Terkait dengan umpamanya Satpol PP, keamanan, nggak mungkin dia di rumah, gitu kan. Jadi dipilah jenis-jenis pekerjaan yang tidak memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, harusnya bisa menerapkan itu. Dan hari yang dipilih waktu itu adalah hari Rabu. Kenapa Rabu? Karena kalau dari budaya kerja, dari penelitian di Eropa Barat tadi itu, hari Senin, Selasa mereka kerja, Rabu mereka work from home atau from anywhere, Kamis, Jumat mereka kantor. Nah, produktivitasnya ternyata tetap terjaga. Karena liburnya di tengah hari ya. Betul. Di tengah minggu ya. Berbeda kalau tadi work from home-nya ditaruh hari Senin atau hari Jumat. Kecenderungannya nanti adalah orang akan libur panjang. Ya kan? Liburnya dari Jumat sudah jalan, Sabtu Minggu, Senin sekalian. Gitu kan? Atau dibalik. Jumat gitu ya, hari Kamis sore udah jalan, jadi Jumat, Sabtu, Minggu dia jalan gitu. Jadi ini terkait dengan produktivitas dan kinerja, maka ditaruhlah hari Rabu. Nanggung kan, kalau Rabu dia libur keluar kota, misalnya kan akan kesulitan dia gitu kan, sehingga dia tetap akan bertahan di tempat kotanya itu, tetapi bekerjanya bisa dari rumah atau dari kafe atau dari tempat mana saja, sehingga produktivitasnya tetap terjaga gitu. Dan yang menarik di Eropa tadi, negara paling banyak salah satunya adalah Belanda. Belanda itu 64,5%-nya sudah melaksanakan work from home atau work from anywhere.
Rata-rata negara Eropa sekarang tuh angkanya sudah menyentuh angka 45, Mas. 45 sampai 50% pekerjaan mereka di negara mereka itu sudah dilakukan sistem dengan work from home, from anywhere, dengan 4 hari kerja. Nah, ini yang justru tidak muncul diskusinya di luar, ya. Semua justru diarahkan ke 8-10 tadi itu, Mas Arief, ya. Sementara opsi yang kedua itu yang dalam FGD itu juga sudah dibahas, malah tidak terangkat. Nah, itu yang makanya saya heran kenapa kok itu yang dipilih, padahal dalam FGD tadi sudah disampaikan itu tidak akan efektif dan tadi itu akan mengulangi kesalahan yang sama gitu loh. Masa pemerintah mengalami kesalahan yang sama 2 kali untuk hal yang sama. Keledai aja tidak mau jatuh di lubang yang sama kan misalnya. Betul. Itu yang menjadi catatan kita dalam hal FGD. Nah, terakhir yang ketiga yang kita sudah sepakati yang harus dilakukan yaitu pembenahan tata kotanya, Mas Arief. Ya, mau kebijakan apapun, ya mau transportasi publik dibangun, pembatasan kendaraan pribadi dilakukan. Kalau tata kotanya sendiri tidak dibereskan, sama saja juga bohong. Ya, tidak akan banyak perubahan signifikan. Karena ya kayak gini-gini terus, karena tata kota kita sama sekali tidak terintegrasi atau selaras dengan pengembangan transportasi massal kita. Jadi pemukiman di Jakarta dan Bodetabek secara umum itu justru tidak sejalan dengan pengembangan transportasi massal. Bahkan pemukiman di pinggiran DKI Jakarta dimanjakan oleh kehadiran jalan tol. Ya, kalau ada jalan tol Jor 1, Jor 2, bahkan sudah ada rencana ke Jor 3, yang di mana pemukimannya itu nanti berdekatan dengan pintu tol. Artinya orang akan cenderung punya kendaraan mobil, terutama naik jalan tol ke tengah kota, ke Jakarta tetap ya. Jakartanya pun sebenarnya dalam tata kota kita hanya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Mas. Pusat tujuan orang datang ke Jakarta. Jadi orang wilayah DKI Jakarta itu menuju ke Jakarta Pusat, ke Jakarta Selatan, orang Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, ujung-ujungnya juga akhirnya menjurus ke situ saja, kan Sudirman Tamrin, ya, Kebayoran sekarang. Cuman itu aja. Kalaupun sekarang ke pinggir, itu juga pinggirnya TB Simatupang. Ya, nggak jauh-jauh dari situ ya. Nggak jauh-jauh gitu. Jadi pusatnya itu hanya Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Itu yang harusnya kita benahi. I see. Jadi dalam tata kota kita sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Sehingga kita harus tahu mana yang jangka pendek, mana jangka menengah, dan mana yang jangka panjang. Konteksnya di situ, Mas Arief. Nah, kira-kira itu yang kita bahas panjang lebar dengan Dishub dan Pemprov DKI tadi, Mas Arief. Ini menjadi landasan buat kita ngobrol nih akhirnya, Mas Yoga, karena biar dapatnya wawasannya luas kan. Nggak tiba-tiba langsung ke fokus yang ke jam 8, jam 10 itu. Betul. Karena memang masalahnya crowded dan akhirnya tiba-tiba banyak pihak yang diundang untuk FGD akhirnya merumuskan inilah yang tadi Mas Yoga sudah sampaikan. Jadi menarik nih Mas, 2020 awal pandemi, mungkin kita ngambil titiknya di bulan April kali ya, karena Maret di pertengahan. Sampai dengan 2022 akhir lah paling enggak ya. Akhir lah ya. Jakarta bisa dianggap sedikit jadi lebih baik begitu Mas. Terus tiba-tiba burst gitu. So means bakal jadi kayak buah si malakama nggak sih Mas ketika memang akhirnya Jakarta harus hidup kembali karena memang pusatnya Pulau Jawa, duitnya kebanyakan muter di Jakarta. Tapi ketika keuangan sudah mulai membaik, kota Jakartanya nih jadi abu-abu lagi langitnya, macet di mana-mana. Itu yang akhirnya jadi permasalahan yang dipusingkan oleh FGD kemarin dong Mas di Jakarta. Iya, betul. Jadi menurut saya pemerintah, terutama pemerintah DKI ya, Jabodetabek yang saya katakan tadi, kita berpikirnya harus satu kesatuan, tidak mengambil pelajaran berharga dari masa pandemi. Sementara yang tadi saya katakan, negara-negara di Eropa, bahkan di Amerika Serikat sekarang ya, itu justru belajar banyak selama pandemi tadi, kemudian pasca pandemi dia melakukan kebijakan yang melakukan adaptasi terhadap kondisi pasca pandemi. Jadi mereka mendapatkan hikmah ya. Hikmah dari kejadian pandemi itu, ya itu tadi, budaya hidup mereka bekerja, cara bekerja mereka berubah. Ini yang tidak saya lihat sama sekali di Indonesia dan khususnya di Jabodetabek, Mas. Betul. Kita tidak mau mengambil pelajaran yang bagus ya. Itu kan yang memberi pelajaran alam. Betul. Ya. Bagaimana yang katanya selama berpuluh-puluh tahun polusi udara tidak bisa dicegah. Beberapa puluh tahun kemacetan tidak bisa diurai. Kok hanya dalam hitungan hari, bulan, ya,
alam memberi jawaban bisa loh, gitu kan? Betul. Dan terbukti kita bisa bertahan paling tidak selama 2-3 tahun Hmm. dalam budaya itu ya, tanpa istilahnya kita tunduk sama aturan alam, Betul. gitu kan? Nah, yang menarik tadi saya katakan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat tadi belajar, oh ternyata bisa loh kita melakukan perubahan. Oh, ini loh poin-poin yang bisa kita lanjutkan pasca pandemi, gitu kan? Yes. Normal yang dimaksud dengan mereka new normal itu Mas. Ya, bukan Ya. kembali ke 2019 ya. Ya, gitu. Jadi masa persepsi kita yang kebalik-balik ya. Normal kita yang maksud itu justru normal sebelum pandemi, yang terbukti justru lebih parah normal yang sekarang dengan normal setelah pandemi. Padahal pada waktu pandemi kita dibilang kita harus menuju ke new normal, gitu kan? Ini yang tidak terjadi sekarang. Semua kembali ke sama, semua mengeluh, gitu ya. Tapi tidak pernah ada mau belajar bahwa kemarin itu kita sudah dapat pembelajaran yang sangat berharga, yang harusnya menjadi bekal kita untuk merubah budaya hidup. Itu yang menurut saya harusnya dirombak besar-besaran. Kalau tadi ya kita benar-benar menyadari bahwa kemacetan lalu lintas, polusi udara, bahkan dampaknya kepada kesehatan itu sudah sangat serius. Betul. Gitu. Kalau saya lihat, ya, monggo gimana Mas? Ya, karena saya lihat begini. Kalau dipelajari dari pelajaran di medsos yang saya baca, orang semua mengeluh, ya, Betul. macet, ngomel-ngomel di media sosial. Tetapi begitu dibalik ditanya, kamu mau berubah nggak? Gitu kan? Ya. Konsekuensinya kan begitu, gitu ya. Ngomel-ngomel, tapi begitu suruh ditawarkan kebijakan-kebijakan yang non populis, pasti ya, pasti akan berdampak terhadap mereka. Betul. Kok mereka tidak mau? Gitu loh. Ini menurut saya jadi tanda tanya ya, karena dampaknya sama-sama terasa, ya nggak ada yang diuntungkan loh ini sebenarnya, gitu kan? Dalam tanda petik ini harusnya kita mau berubah bersama-sama, dan itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Ya, itu loh maksudnya. Jadi tidak ada hal yang baru, tapi komitmen itu yang menurut saya tidak muncul di pemerintah. Baik. Ya. Nah, Mas Yoga, yang jadi menarik adalah ketergantungan kendaraan pribadi masyarakat yang tinggal di Jabodetabek nih. Iya, 90% Mas. 90% biasa. Ya. 90% warga DKI lah, mungkin kita sebutnya DKI dulu. Jabodetabek itu. Jabodetabek 90% ya. Iya. Itu kronis. Kronis itu kronis. Itu udah lumayan kronis nih Mas. Iya. Apakah ini jadi jadi kayak kelihatan bahwa kegagalan pemerintah nih membuat transportasi umum yang seamless gitu. Akhirnya orang mikirnya daripada naik let's say MRT sama busway PP 30.000 dihitung-hitung sebulan 900.000, nyicil motor deh. Kayak gitu. Betul. Gimana nih Mas? Ini kembali lagi ya. Semuanya pada akhirnya adalah SDM. Selamatkan diri masing-masing. Jadi urusan sendiri-sendiri akhirnya yang diambil sebagai pijakan mereka melakukan tindakan. Betul. Parahnya, pemerintah sendiri tidak konsisten dengan kebijakan. Apa yang tadi saya katakan? Kalau memang belajar dari kota-kota besar di dunia, transportasi massal itu adalah tulang punggung pembangunan kota. Jadi kalau kita mau bicara jangka panjang, transportasi massal harus menjadi urat nadi perkotaan kita. Baru nanti tata kotanya ngikutin begitu. Harusnya begitu kalau konsisten. Tetapi pada saat bersamaan saya juga melihat kebijakan pemerintahnya nggak konsisten. Yaitu apa tadi Mas? Suruh beli kendaraan listrik. Dengan subsidi lagi. Ya. Subsidi ini menurut saya justru seperti gula. Mereka dikasih manis ya, sehingga mereka akan membeli. Karena apa? Orang-orang yang akan membeli motor dan mobil listrik itu melakukan dua hal yang salah. Satu, dia tidak akan trade in, tidak akan tukar tambah ya. Betul. Motornya ditukar jadi tukar listrik kan enggak. Mobil juga gitu. Tetapi dia menambah motor yang sudah ada, mobil yang sudah ada di rumahnya yang tidak punya garasi. Ya. Nah, ya kan? Melakukan dua kesalahan gitu loh. Satu tadi dia benar-benar menambah supaya dalam tanda petik tadi aturan-aturannya melonggarkan ya. Apalagi tadi saya katakan gage itu tidak berlaku untuk kendaraan listrik. Ya mendingan saya ganti motor listrik, mobil listrik. Kemana-mana bebas, nggak ada aturan gitu. Di dalam Raperda IRP pun juga begitu dalam berbagai elektronik. Ada pengecualian untuk kendaraan listrik. Jadi kelihatan sekali pemerintah sendiri tidak konsisten. Terlepas dari unsur politik misalnya ada industri listrik di situ gitu ya.
Tapi kebijakan yang diambil itu sangat bertentangan dengan kebijakan yang mereka akan lakukan gitu. Karena berbicara ini kemacetan pasti volume kendaraan ya, volume bukan kendaraan. masalah apa yang dipakai ya. Betul, kan yang tadi poin kedua kita bahas. Bagaimana kebijakan pembatasan kendaraan pribadi. Itu kan tidak menyebutkan itu fosil atau listrik. Ya, Tapi kendaraan pribadinya dikurangi. Tapi kebijakan kita justru memanjakan orang untuk semakin tergantung dengan kendaraan pribadi yang dalam tanda petik dianggap ramah lingkungan, yaitu listrik, karena tidak mengeluarkan polusi misalnya. Meskipun dalam tanda petik tadi listriknya juga jadi perdebatan. Kalau listriknya hasil listrik jadi listrik batu bara ya nggak ramah lingkungan juga. betul. Terus tambah masalah kedua, baterainya. Kalau baterainya sendiri tidak ada pengolahan B3, akan menimbulkan masalah berikutnya nanti di kemudian hari. Jadi ini menunjukkan pemerintah sendiri ambigu kebijakannya, tidak tegas ya. Oke. Sehingga kondisi seperti ini tambah semakin runyam. Gitu. Bukan mencari solusi, tapi justru menambah masalah baru nanti. Ya. Gambaran saya sederhana, Mas. Nah? Belum lagi pajak ya, Pak ya. Iya, pajak kendaraannya kayaknya masih longgar banget gitu. Jangan ya. Dan itu bisa diakali ya. Nah, kita sekarang berbicara soal transportasi umum nih Mas Yoga. Ini jadi lumayan menarik. Jakarta sebenarnya berprogres ya kalau transportasi umum. Buat yang hidup di daerah-daerah Tamrin, Sudirman mungkin sudah berharap MRT semakin ke utara. Ini yang tinggal di Harmoni sih udah mulai kayak kapan jadinya nih, nih gitu. LRT sudah mulai diuji cobakan gitu. Buat bisa connecting ke Bodebek. Iya, gitu. Bodebek ya. Jakarta sudah berupaya nih. Tapi kayaknya juga meskipun MRT nyaman banget Mas buat orang yang naik transportasi umum itu sudah nyaman banget gitu. Kalau KRL ya mungkin butuh armada baru lah ya gitu, butuh gerbong baru. Pertanyaan saya adalah ini kan PR yang lumayan lama ya Mas ya. Untuk menyediakan infrastruktur yang ada sekarang tuh mungkin takes 2-5 tahun lagi lah supaya berjalan normal gitu. Permasalahannya adalah daerah-daerah penyangganya nih Mas yang kadang-kadang susah buat connecting nih. Gimana harusnya Jakarta buat mempersiapkan ini supaya akhirnya masyarakat jadi lebih pengen? Apakah perlu banyak mikrotrans lagi yang susah banget dicarinya? Diadres atau gimana gitu? Betul. Ada 3 persoalan utama ya. 1, transportasi massal kita ini kan masih dalam proses ya. Bisa dikatakan transportasi massal kita masih di jalur-jalur gemuk ya, jalur-jalur utama, Sudirman, Tamrin, Fatmawati gitu istilahnya ya. Gatot Subroto gitu, MT Haryono. Yang sayangnya itu bukan daerah pemukiman. Betul. Ya. Itu daerah perkantoran perdagangan yang di mana tidak terkait dengan pemukiman. Jadi kita tidak melihat ya orang dari rumah keluar langsung naik kereta dalam waktu 5 menit misalnya. Ya. Perlu ada upaya khusus, apalagi harus naik ojol dan sebagainya gitu kan. Ini menunjukkan transportasi massal kita belum terintegrasi dengan tata ruang kotanya, terutama tata ruang untuk permukiman. Idealnya jalur transportasi dengan pemukiman itu tidak lebih dari 5-7 menit. Orang keluar jalan kaki gitu ya, 5-7 menit udah ketemu stasiun, udah ketemu halte bis misalnya. Sehingga dia tidak perlu kendaraan pribadi karena cukup 5-7 menit keluar udah jalan. Ini yang PR utama kita ya. Dan di sini saya lihat belum ada keterpaduan antara pihak pengembangan transportasi massal dengan pihak tata kotanya. Semua masih jalan sendiri-sendiri. Kasus MRT misalnya dalam pemantauan kami. Semuanya masih digunakan oleh justru orang yang dari luar DKI Jakarta ya. Orang Bintaro, orang Sawangan ya. Terus orang dari Depok ya menuju ke stasiun MRT terdekat, Lebak Bulus atau Fatmawati misalnya. Bukan orang Lebak Bulus atau orang Fatmawati yang menggunakan MRT, Mas. Sedikit, contoh paling mudahnya apa? Identifikasi paling mudah adalah di hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, ya, karena tidak ada pekerja dari pinggiran, MRT-nya bisa dikatakan kosong melompong. Padahal, kalau MRT-nya tadi itu digunakan oleh warga sekitar, taruh dari Lebak Bulus, Fatmawati, itu kan banyak lokasi-lokasi menarik pemukimannya, ya. Betul. Artinya kalau Sabtu Minggu harusnya mereka yang menghidupkan, mereka pakai gitu. Nah ini terbukti bahwa mereka tidak terkait dengan keberadaan MRT. Orang-orang yang dikatakan senang naik MRT bisa dipastikan bukan orang-orang yang tinggal di daerah yang dilalui oleh MRT, Mas. Betul. Ya, sepanjang Fatmawati, Panglima Polim, Kebayoran Baru ya.
Itu salah satu yang menurut saya harus jadi PR besarnya. Satu itu. Kedua, transportasi massal kita masih berpikir di jantungnya, bukan di pinggiran. Iya. Ya, di pinggiran yang tadi katakan, nggak usah jauh-jauh ya. Daerah pinggiran perbatasan DKI Jakarta saja tidak ada transportasi massal yang memadai menuju ke stasiun atau halte terdekat. Betul. Ya, jadi ini menunjukkan apa namanya transportasi massal sendiri belum terlatih sampai pinggiran. Ya, contoh paling mudah yang saya amati, stasiun terdekat MRT ada di Fatmawati. Ya, orang penggunanya itu dari orang Jagakarsa, orang dari sekitar pinggiran Ragunan, ya, bahkan sampai ke arah Sawangan, yang notabene jauh dari stasiun MRT. Gitu. Nah, ini kan berarti belum ada semacam pengumpan atau feeder yang dekat dengan mereka, yang sampai ke wilayah-wilayah pinggiran. Itu baru wilayah pinggiran. Apalagi kalau yang saya alami langsung di daerah Depok, ya, Cinere Depok yang berdekatan dengan Jakarta Selatan, itu putus transportasi massalnya, Mas. Ya, saya tinggal di Cinere menuju ke Fatmawati, tidak ada namanya bis Transjakarta. Gitu. Akhirnya orang naik ojol menuju ke stasiun Fatmawati misalnya. Ini menunjukkan bahwa transportasi massal kita belum terkait dengan wilayah Bodetabek tadi. Kebijakannya itu masih berpikir Jakarta, bukan Jabodetabek. Kalau Jabodetabek harusnya bukan Transjakarta lagi namanya, Transjabodetabek. Ya. Sehingga dia membawahi wilayah Bodetabek terkait dengan Jakarta. Itu yang harus dilebarkan ya. Kalau kita bicara tadi meningkatkan penggunaan transportasi massal. PR-nya masih banyak banget dong ya Mas Yoga, sangat banyak. Karena kita masih berpikir parsial, Mas. Contoh paling mudah kemarin, penanganan kemacetan yang mengadakan Dishub. Berarti kan yang konsen terhadap kemacetan hanya Dishub. Betul. Maka saya katakan tadi, di situ ada tata ruang, ya. Berarti kan dinas tata ruangnya juga terlibat membangun, itu kan? Dinas pemukiman, kawasan perumahan dan pemukiman, harusnya dia juga memikirkan bagaimana pengen kawasan pemukiman terkait dengan transportasi. Ini tidak ada sama sekali. Boro-boro di Bodetabek, di Jakartanya sendiri saja terlihat tidak sama. Ya, betul. Bahwa penanganan kemacetan hanya urusannya Dishub, bukan sebenarnya. Tidak hanya urusannya Dishub, gitu. Apalagi melibatkan Pemprov dengan Bodetabek tadi. Itu. Kebijakannya harus satu sama, tapi berlaku untuk se-Jabodetabek. Pengembangan transportasi massal harus sama, tapi se-Jabodetabek. Gitu. Faktanya, penggunanya juga orang-orang Jakarta yang tinggal di pinggiran, Mas. Ya. Yang termasuk tidak saya punya, kok. yang kita nggak punya duit cukup untuk tinggal di Jakarta, kan kita terpaksa minggir. Tapi KTP masih Jakarta, banyak yang begitu. Ya kan? Jadi di sini menunjukkan sekali bahwa kebijakannya diambil masih parsial. Betul. Gitu. Jadi bisa dipahami. Tapi untuk mengurangi kemacetan, ini jadi pertanyaan yang agak-agak lumayan tricky nih Mas Yoga. Karena kebijakan yang diambil harus nggak populer nih. Iya, harus. Pembatasan kendaraan pribadi, di mana orang Indonesia hobi banget beli kendaraan. Bahkan betul. satu apalagi kepala satu motor ya. Itu harus siap-siap dihujat oleh netizen pemotor itu. Betul. Kendaraan bermotor itu satu kepala satu roda dua gitu. Iya, betul. Jalan berbayar, orang merasa sudah bayar pajak. Iya. Kenapa tiba-tiba saya harus bayar misalnya? Kan? Jadi banyak banget kebijakan yang nggak populis dong untuk membuat kota Jakarta trafiknya aman nih Mas. Betul. Tapi ini dibutuhkan gubernur yang muka tebal. Muka tebal, tapi dia mendengar. Ya. Tugasnya gubernur adalah menjelaskan ke masyarakat kondisi ini bagaimana, apa yang harus dilakukan. Berkorbannya sama. Tidak ada pengecualian. Dan itu dimulai dari gubernur dan seluruh ASN DKI Jakarta. Itu yang menurut saya jadi tantangan berat. Karena diperlukan seorang gubernur yang berani dan tegas. Misal tadi, harus naik transportasi massal misalnya. Kan pada hari H tertentu, seluruh ASN DKI Jakarta harus naik transportasi massal. Gitu kan? Termasuk gubernurnya, termasuk wali kotanya, termasuk kepala dinasnya. Gitu. Kalau enggak, percuma, misalnya gitu kan. Terus kemudian tadi work from home misalnya, itu juga harus tegas. Mana pekerjaan yang pelayanan langsung, mana pekerjaan yang tidak pelayanan langsung. Kalau enggak nanti terlihat sekali untuk diakalin. Ya, kebijakan itu. Nah, kembali lagi gubernurnya harus memberi contoh, turun langsung. Ya. Kebijakan top down ya.
Iya harus. IRP misalnya, banyak yang protes. Gubernur harus berani ketemu, menjelaskan kenapa kita harus bayar, misalnya kan. Jadi banyak poin-poin yang harus dihadapi langsung oleh gubernur sebagai jurkam lah intinya ya, terhadap penanganan kemacetan gitu. Jadi yang didudukkan adalah ini persoalan ini hanya bisa ditangani oleh kita bersama, oleh seluruh masyarakat ya. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti apa, dia harus siap untuk menjawab seluruh pertanyaannya tadi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil, pasti non populis. Tetapi kalau dia berhasil menegakkan itu tadi Mas, dia akan dikenang sebagai salah satu gubernur yang melegenda. Ya. Karena Jakarta tuh PR-nya cuma 2, macet dan banjir. Ya, kalau gubernur bisa mengurai atau mengurangi 2 masalah besar tadi itu, dia akan dikenang setara dengan Ali Sadikin paling tidak. Alright. Gitu. Kalau tidak akan dikenang dia. Ya, jadi biasa aja ya. Iya, betul. Kemacetan gimana? Silakan Mas Uri. Ya. Kabel kusut soal kemacetan di Jakarta gitu. Back to the old days waktu saya masih kecil, Jakarta macet, sekarang makin parah. 2023 ini bahkan kualitas udaranya jadi makin runyam gitu, bahkan masuk top 3 kota terburuk kualitas udaranya. Mas Yoga, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kan mengenai kemacetan ini, karena banyak yang misleading nih soal kebijakan pemerintah ini. Ada yang bilang ini bakal diterapkan buat semuanya, kaum pekerja ribut karena nggak semuanya bisa work from home gitu. Mungkin ada yang disampaikan Mas Yoga. Betul. Jadi ada 3 ya menurut saya ya. Di antara 2 opsi, kalau saya suruh memilih jam masuk kerja jam 8, jam 10 atau bekerja dari rumah atau dari mana saja, dalam konteks tata kota, maka pilihan kedua yang paling bisa diterapkan. Sebagai bentuk adaptasi setelah pandemi gitu kan. Karena bagi saya justru kalau kita tetap bersikukuh melaksanakan jam masuk 8 jam 10, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu justru menjadi awal yang buruk ya untuk penanganan kemacetan. Belum apa-apa udah gagal misalnya. Ini nanti akan membuat ketidakpercayaan ya kepada masyarakat. Kebijakan apa lagi nih istilahnya gitu ya. Padahal kalau kita tadi bilang utamanya tadi adalah berdasarkan pasca pandemi, kita beradaptasi, kita harus melakukan perubahan. Narasinya kan jadi beda, Mas. Ya, kita sudah pernah melakukan ini saat pandemi. Nah, ini kita akan menjadi catatan untuk menerapkan budaya baru, new normal kita, gitu kan, dengan cara tadi work from home. Silakan disampaikan tadi negara-negara mana saja yang berhasil, yang terbukti produktivitasnya meningkat, gitu kan. Nah, dari situ targetnya cuma 3. 1, itu harus dimulai dari ASN, ya, baik itu di Pemprov DKI maupun di kementerian, karena kita bicara di Jakarta, ya. Harus menunjukkan teladan. Kita tuh cuma butuh teladan. Ya, kalau teladannya berjalan, work from home tadi akan menunjukkan kualitas pekerja yang bagus, akan mengurangi kemacetan lalu lintas yang sangat signifikan. Ya, karena pada itu kan kita libur intinya kan. Soal mau kerja di rumah di mana saja kan itu hanya pilihan. Tapi pada saat itu tidak ada pergerakan mobilitas, Mas. Betul. Mobilitas dari pinggir Bodetabek ke tengah kota atau orang kota sendiri. Padahal tadi salah satu penyebab kemacetan kan karena mobilitas. Pada hari itu mobilitasnya tiba-tiba 0 istilahnya ya. Tinggal milih mau jalan atau enggak itu kan pilihan. Tapi pada saat itu harusnya mobilitas tidak seramai pada hari kerja biasa. 1 itu. ASN harus menunjukkan itu. Kedua, sekolah, Mas. Sekolah negeri, sekolah swasta itu paling enak. Apalagi kalau kita bicara sekarang. Sekolah itu bisa dilakukan di mana saja. Sangat fleksibel ya. Kalau tadi ASN tadi hanya yang tidak memberikan pelayanan publik langsung, ya kan? Kayak rumah sakit tidak berlaku gitu kan. Tapi kalau sekolah semua bisa berlaku. Ya, mau perguruan tinggi sampai dengan TK 1 hari itu belajar di rumah kan bisa. Dari mana saja juga bisa kok. Ambil rekreasi misalnya kan. Belajar dari taman kan boleh misalnya ya. Artinya di situ budaya sekolah kita harus dirubah. Cara kita belajar, cara sekolah gitu ya. Cara menangani penanganan kemacetan lalu lintas tadi juga harus dirubah gitu kan. Yang ketiga, perusahaan. Perusahaan ini tentu masuk dalam berbagai kriteria. Misal, kalau perusahaannya itu terkait dengan urusan dengan pemerintah, dia akan menyesuaikan diri kan, Mas. Loh, kalau pemerintah hanya libur, work from home juga ya, pasti perusahaan yang terkait juga akan libur. Ya kan urusannya, artinya di situ juga ada pengurangan. Jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah maupun
dari mana saja? Banyak, konsultan misalnya, Mas. Ya. Konsultan itu bisa dikerjain di mana saja. Artinya kalau 1 hari berkurang, mereka tidak akan terlalu repot misalnya. Bahkan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan digital yang sudah nggak pakai kantor kan? Ya. Gitu. Jadi ini menjadi contoh benchmark baru sebuah kota pasca pandemi di Jakarta dan sekitarnya, Mas. Kalau ini berhasil, 3 hal tadi, ASN, sekolah, sama perusahaan-perusahaan swasta yang sesuai dengan kondisinya dilakukan, luar biasa perubahannya. Tidak hanya bicara kemacetan kita bahas, bicara soal mobilitas, bicara soal budaya hidup kota pasca pandemi. Terobosannya malah banyak yang kita dapat. Dari pintu masuk tadi, penanganan kemacetan, pengurangan polusi udara, kita justru dapat banyak hal. Ya, warga tidak terlalu stres misalnya ya, karena pada tengah minggu dia bisa santai, gitu kan? Ini yang menurut saya perlu keberanian dari gubernur untuk melakukan percontohan tadi, Mas. Kayak gitu garis besarnya. Jadi informasi ini yang harusnya disebarkan kepada teman-teman bahwa ada loh opsi lain yang lebih bagus, gitu ya, daripada kita tadi ke jam 8.10-nya yang notabene mau diatur bagaimanapun juga tidak akan mengurangi kemacetan lintas. Kenapa, Mas? Karena pada hari jam 8.10 jumlah kendaraannya kan sama, Mas. Betul. Ya kan? Yang hari-hari ini memacetkan itu sama, cuman jam berangkatnya berubah, enggak juga. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Jadi 2 hal masalah ini tidak selesai. Satu, tadi jumlah kendaraannya tidak berkurang sama sekali, ya kan? Kedua, jam berangkatnya juga tidak mungkin kemudian mereka akan berbeda-beda juga. Gitu. Nice. Loh, kalau sudah tahu begitu, ngapain juga dipaksakan untuk diterapkan misalnya? Pertanyaan saya. Kan gitu, Mas. Alright. Ini pengambil kebijakan makin pusing setelah FGD kayaknya Pak. Maksudnya, karena insight-nya banyak banget, but hopefully paling nggak Jakarta bisa menjadi kota yang lebih nyaman lagi untuk ditempati buat bekerja, karena ya pusat perekonomian masih di Jakarta. Transportasi umumnya makin gampang buat diakses. To be honest, saya sebagai pengguna MRT setiap hari juga merasa kayak MRT kudu sama ada pendorongnya nih. Kayak gitu. Kalau gitu terima kasih Mas Nirwono Yoga, Direktur Eksekutif dari Pusat Studi Perkotaan, udah ngobrol-ngobrol di Suara Akademia kali ini. Dan it's a wrap Sobat Easy ID. Kita ketemu lagi next episode. Wassalamualaikum.